Gue tuh suka capek banget hari-hari ini ngelihat orang yang suka ngomong harus soft selling, harus hard selling, harus apa, adalah semuanya bullshit dua-duanya menurut gue. Karena dua-duanya menurut gue nggak balance. Lu harus cari titik tengahnya antara yang namanya soft selling dan hard selling. Karena kalau lu cuma fokus salah satunya, udah lupain aja lah. Ya, jadi sebelum lanjut, pastikan lu subscribe ke channelnya, di like videonya, dan di komentar di bawah. Menurut lu apa soal soft selling dan hard selling? Nah, kita ngelihat gini, apa sih soft selling sebenarnya? Apa sih hard selling? Orang suka bilang hard selling itu adalah cara jualan di zaman dulu, sales atau nggak marketing 2.0 gitu ya. Dimana produknya banyak gitu ya, produknya ada banyak dan penjualnya mungkin nggak sebanyak itu. Ketika itu orang gini loh, lu tau nggak sih sales lock and lock zaman dulu? Sales lock and lock itu datang bawa kotaknya mereka, terus dia ketokin pintunya, duk 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 duk. Terus dia nawarin, mau beli lock and lock nggak? Atau mau beli Tupperware nggak? Itu kan semua bisnis model yang sama gitu kan, direct selling. Nah, ketika lu lihat itu, lu akan merasa kayak, ini namanya hard selling. Lu datengin orang terus langsung tawarin, datengin orang langsung tawarin, datengin orang langsung tawarin. Salah nggak? Menurut gua untuk beberapa produk nggak salah, tergantung sama produk yang lu jual tentunya. Yang kedua adalah era di mana social media marketing itu mulai merajalela tahun 2005, 2004, 2008 ada Twitter, 2011, 2010 ada Instagram gitu kan. Kita mulai melihat masuk era namanya marketing 4.0 di mana orang mulai melihat berdasarkan social media gitu ya. Mulai dari dunia digital. Mulai muncullah bahasa yang namanya soft selling. Padahal dulu lu kalau lihat TV iklannya itu apa sih? Iklan ads itu ya, iklan kan hard selling, langsung boom produknya gitu kan, Pocari Sweat, langsung dar produknya apa. Yang membedakan adalah kualitas dari video iklannya atau storytelling dari iklannya. Pocari Sweat biasa bagus banget gitu ya. Nah, lu lihat di 2004 orang kan mulai lelah gitu ya sama yang namanya hard selling atau sama yang namanya gini, ditembak langsung di depan muka dengan konten door gitu. Terus orang mulai tanda kutip demonizing ya, demonizing yang namanya hard selling. Padahal kalau lu ngomongin hard selling, bisa jadi untuk produk-produk kayak macam SaaS, software as a service. Coba gue pengen lihat orang jualan SaaS, jualannya soft selling. Siapa yang mau nonton kontennya? Gak ada yang mau nonton kontennya kalau lu nggak datang dawarin produknya, softwarenya, datang ke perusahaannya. Siapa yang mau beli? Memang harus datang dan menawarkannya, kasih lihat problemnya apa, solusinya begini. Ya kan, itu produk langsung. Tapi kalau lu jualannya mungkin parfum gitu ya, iya boleh soft selling, gak apa-apa juga, which is good. Contoh soft selling kan bentuknya kayak apa sih? Ya bikin konten. Makanya era-era soft selling itu datang di era-era konten media. 2004, 2005, Facebook gitu kan, Twitter 2008. Karena gue inget banget, gue pernah jualan di era Facebook. Akhirnya gue dibenci sama teman-teman gue gara-gara postingan gue isinya cuma produk. Boom, boom, taruh produk, taruh produk, taruh produk. Teman gue pada bilang, ah gue males gila add friend lu. Karena isinya lu punya ini nggak ada sosialnya. Lu cuman dagang. Gue kayak, oh gitu, barulah masuk ke era Twitter. Gue mulai menyadari, lu lihat ya era-era Twitter tuh era-eranya Arif Muhammad ya kan, pocong, terus ada eranya Safir Senduk, eranya Raditya Dika. Yang mereka lakuin cuma satu, bikin awareness setinggi mungkin tentang nama mereka. Mereka build brandnya mereka demikian rupa, hari ini semuanya dagang. Hari ini semua jualan tanpa lu sadarin kalau mereka jualan. Raditya Dika jualan apa sih? Jual buku, jual film, jual apalah gitu. Semua juga dijual dan semua laku. Jual kelas waktu itu. Itu namanya soft selling ketika brandnya kebangun. Jadi lu bangun cerita yang tengah-tengahnya ada iklannya. Lu bangun cerita yang ujung-ujungnya mengarahkan orang untuk beli. Ya kan, yang orang suka ngomong klik link di bio ya, atau komen aku apa ya untuk bisa dikirimin sesuatu. Itu kan sebenarnya yang disebut sebagai soft selling sebenarnya. Karena apa? Karena lu merasa ada value yang lu terima dan lu merasa ada pertukaran yang cocok antara value yang lu terima dengan penawaran dari mereka. Apakah salah? Menurut gua enggak juga. Tapi di era hari ini 2025, gua sih merasanya gua udah cukup lelah ketika di ujungnya orang bilang gini,
komen aku ini ya biar aku kasih kamu rahasianya. Gue itu udah cukup lelah dengan hal tersebut sebener-benernya. Ya gue nggak tahu kalau lu semua di sini nonton nggak lelah ya nggak apa-apa. Kalau gue merasa kayak ini lagi nggak ada yang mau kasih gue ilmu gitu ya dengan genuine gitu kan. Semua selalu ada yang pengen ngambil sesuatu. Dan gue rasa banyak orang mulai ke arah sana, dan lu lihat eranya balik lagi ketika iklan. Lu lihat deh, hari ini banyak banget orang-orang di Instagram yang mulai bikin iklan jadul. Iklan yang kayak di koran-koran, tapi lu taruh ke Meta Ads. Yang bikin siapa? Ya ChatGPT. ChatGPT generate image yang stylenya style koran, dilempar ke sana, dan itu selalu scroll stopping. Gua ya paling enggak gua setiap kayak lihat ada iklan gitu gue lucu aja, kayak lucu banget ya gambarnya, kayak gambar koran gitu ya. Gue suka screenshotin iklan-iklannya buat referensi, gue screenshot terus gue klik, ada yang gue beli akhirnya produknya. Karena gue merasa hari ini orang sudah lelah dengan yang namanya soft selling. Tembak gue langsung aja sama produk lah. Toh lu juga akhirnya ujung-ujungnya jualan. Jadi soft selling sama hard selling salahnya di mana? Gak ada yang salah. Lu cuma perlu balance it antara yang namanya soft selling sama hard selling. Jadi langkah paling pertamanya yang lu mesti tahu adalah produk apa yang lu lagi jual. Kalau lu jualnya makanan, yang lu harus kasih lihat adalah seberapa makanan lu bisa dimakan dan senikmat itu. Orang makan wah enak banget ya. Orang bisa enjoy makanan bareng bersama komunitasnya, bersama dengan teman-temannya. Itu kan hal-hal yang orang mau lihat. That sense of the food yang mereka bisa bawa gitu kan ke dalam kehidupan. Jadi lu bisa lihat bahwa orang-orang di TikTok, orang-orang di Instagram, orang-orang di YouTube mulai punya caranya mereka masing-masing untuk bisa kasih lihat atau mempromosikan atau mengendorse sebuah produk. Kadang-kadang ada yang endorse cakep banget, halus banget, tapi ketika dia endorse pun lu kayak ya namanya juga content creator ya. Feeling itu udah mulai ada. Terus produk apa yang dibeli lewat konten-konten demikian kalau kayak gitu? Menurut gua, dibandingkan coba satelit masuk lewat lebih halus atau apa, mendingan si content creator itu adalah di Instagram Stories atau apanya. Langsung aja ngomong, guys, by the way gue lagi coba bikin ini nih. Menurut lu kira-kira kayak gimana ya? Dapetin responnya, ya kan? Lu build validasi dari produknya. Orang pada mulai suka, lu coba bikin produknya. Menurut gua akan lebih bagus gitu, karena orang jujur aja kayak kadang-kadang orang ngerasa gini, hard selling rasanya ngeselin, tapi soft selling kok rasanya kayak bohong. Nah itu kan problem juga, at the end of the day pengalamannya udah nggak bagus. Jadi mendingan lu coba cari balance tengah-tengahnya. Lu mau add value, mendingan lu add value aja. Lu mau kasih video gratis aja. Tapi ujungnya lu mau jualan, ya lu tinggal kasih satu video khusus yang memang gua tahu ini konten buat jualan. Ya menurut gua sih akan lebih balance begitu sih sebenarnya gitu, dibandingkan lu kita soft selling aja, kita cerita ujungnya kita mau jualan. Menurut gua malah jadi kayak bohong gitu sebenarnya ya. So itu sih pendapat gua tentang soft selling, hard selling, dan mana kira-kira titik poin yang cukup balance supaya lu sebagai brand bisa melakukan penjualan yang lebih mantep gitu ya. So thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Gitu. 10 menit. 14 menit, panjang amat kayaknya, nggak mungkin deh.